Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Setiap kita, setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu kelaparan, entah itu kematian, ataukah kekurangan harta dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan kitab-kitab para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, kita contoh Imam Al-Ghazali membagi bagaimana tingkat menghadapi ujian dan cobaan ini. Maka ada 3 sabar yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam hal meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar terhadap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga ada Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi di dalam kitab Ahbabullah juga mengatakan bahwasanya ujian terbagi, kesabaran terbagi 3 tingkatan, yaitu bagaimana kita sabar menghadapi ujian Allah, sabar dalam taat kepada Allah, dan juga sabar ketika meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan 3 macam tingkatan ini, maka para ulama meletakkan yang paling rendah, yang paling bawah tingkat sabarnya, yaitu sabar ketika ditimpa ujian dan cobaan. Ini yang paling bawah. Kenapa bisa ini paling bawah? Karena ketika kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihannya cuma 2. Sabarkah atau tidak sabar? Tapi ketika kita dihadapkan untuk sabar dalam taat kepada Allah, maka kita memiliki pilihan-pilihan yang lainnya. Contoh saja misalnya, ada panggilan sholat, hayya 'alas shalah. Pilihan kita, apakah ingin menonton televisi, ataukah kita ingin tidur, ataukah kita ingin bekerja, ataukah kita ingin berdagang, ataukah kita pergi untuk menunaikan panggilan Allah. Pilihan banyak, tergantung kepada kita. Maka semakin banyak pilihan, semakin beratlah ujian dan cobaan yang kita hadapi. Begitupun juga dalam ujian, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Ini pun berat. Berapa banyak orang yang sanggup menunaikan sholat, tapi tidak sanggup dia untuk menghindari daripada zina. Berapa banyak orang yang sanggup menunaikan sholat, tapi mulutnya tidak bisa berhenti daripada menggibah. Berapa banyak orang yang sanggup menahan lapar ketika puasa, tapi tidak sanggup menjaga matanya daripada melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, sabar dalam tingkat meninggalkan maksiat kepada Allah itu lebih berat daripada sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini yang kita bicarakan dalam konteks sabar menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Sekarang kita berada di tengah pandemi COVID-19. Virus corona melanda dunia. Haji dibatalkan oleh pemerintah. Umroh sampai sekarang masih belum bisa jalan. Orang banyak yang tidak bekerja. Yang tadinya bekerja tiba-tiba jadi pengangguran. Yang tadinya pengangguran bahkan tambah melarat hidupnya. Kenapa? Virus corona. Apa yang mesti kita lakukan? Maka kita lihatlah bagaimana kesabaran Nabiullah Ayyub alaihissalam. Setiap orang punya ujian, setiap orang punya masalah. Tinggal bagaimana kita menghadapinya dengan kesabaran. Maka kita dituntut sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka bagaimana ujian yang berat yang Allah timpakan kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam. Allah gambarkan dalam surah Al-Anbiya, dimulai dari surah ayat 83 sampai ayat 92. Itu silahkan dibuka di Al-Quran. Itu bagaimana Allah menggambarkan Nabi Ayyub ketika ditimpa ujian dan cobaan. Nabiullah Ayyub alaihissalam ini
hidupnya luar biasa. Maka disebutkan di situ, dibukalah ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba. Dimulai dengan kalimat wa ayyuba. Biasanya Al-Qur'an wa ayyuba, ayyuba fathah, ayyubnya menjadi fathah. Maka Allah di sini ingin menyampaikan gambaran cerita Nabi Ayub. Kami buka cerita ini dengan bagaimana kisah Nabiullah Ayub alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Ayub? Nabi Ayub ini menikah usia 30 tahun. Istrinya berusia 20 tahun. Selisih 10 tahun. Setelah menikah, Nabi Ayub ini orang yang soleh, keturunan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayub bin Mus bin Raza bin Al-Aish bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Sedangkan istrinya ini keturunan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Ayub perawakannya gagah, ganteng, istrinya cantik luar biasa, dan memiliki kekayaan yang sangat banyak, luar biasa kayanya. Dari usia 30 Nabi Ayub nikah, istrinya 20 tahun, sampai kepada usia beliau 50 tahun, dikaruniai kekayaan yang luar biasa. Hartanya banyak, anaknya banyak, rumahnya besar, kebunnya banyak, ternaknya pun banyak. Anugerah dan rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Harta banyak, anaknya berjumlah 12 orang. Hebatnya kekayaan yang berlimpah ini. 20 tahun Nabi Ayub memiliki kekayaan ini sampai beliau berusia 50 tahun. Maka saat itulah Allah uji dengan ujian yang luar biasa berat, yang tidak ada apa-apanya dengan yang kita alami sekarang ini. Pemirsa TV Tabalong yang selalu ada di sini, di sini, di sini. Bagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam diuji, dicoba Allah, diberikan sesuatu ujian yang bahkan kita sendiri, kita sekarang ini tidak bisa merasakan bagaimana dahsyatnya ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabiullah Ayub alaihissalam ketika berusia 50 tahun, menikah 30 tahun, kemudian mendapatkan nikmat selama 20 tahun, di usia beliau 50 tahun atau 51 tahun, Allah ujikan, Allah timpa ujian yang luar biasa. Yang pertama, Nabiullah Ayub alaihissalam Allah timpakan sakit. Sakit yang luar biasa. Bayangkan tubuh yang tadinya gagah, wajah yang tadinya ganteng, kulit yang tadinya putih, rambut yang indah, seketika Allah timpakan itu penyakit. Rambut Nabiullah Ayub alaihissalam itu sampai rontok, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tubuh Nabiullah alaihissalam, Nabiullah Ayub alaihissalam Allah timpakan penyakit. Bahkan saking hebatnya penyakit yang menimpa Nabiullah Ayub alaihissalam, sampai-sampai umatnya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Ditinggalkan Nabi Ayub. Hari pertama kena sakit, kulitnya luar biasa, hancur, ditinggalkan oleh umat-umatnya. Ini hari pertama. Cukupkah sampai di situ? Belum. Allah uji lagi ditambah. Hari yang kedua besoknya, ketika anak-anaknya yang 12 orang ini, dan anak Nabi Ayub ini 12 orang, semuanya laki-laki dan ganteng semuanya. Bapaknya ganteng, istrinya cantik, anak-anaknya juga ganteng. Biasa sesuai keturunan. Ayahnya tinggi, ibunya tinggi, anaknya juga tinggi. Bapaknya pendek, istrinya pendek, anaknya juga kecil. Maka Nabi Ayub ini punya anak 12 orang laki-laki, semuanya ganteng, sehat walafiat. Luar biasa. Ketika pengen makan, Allah rubuhkan itu rumah, hancur. Seketika wafat dan meninggallah 12 orang anak Nabi Ayub alaihissalam. Bukan satu orang, bukan dua orang, langsung 12.
Ini luar biasa. Langsung 12 kontan meninggal dunia di hari yang kedua. Hari yang ketiga apa yang terjadi? Di hari yang ketiga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang luar biasa. Setelah tubuh beliau kena penyakit, anak beliau wafat 12 orang langsung bersamaan, di waktu yang bersamaan. Di hari yang ketiga Allah turunkan ujian lagi. Harta beliau, peternakan ternak mati, kebun-kebun semuanya habis, ternak mati, kebunnya habis di hari yang ketiga. Nabiullah Ayub alaihissalam bahkan tidak memiliki harta sedikit pun. Harta habis, anak meninggal dunia, umat meninggalkan, tubuh dalam keadaan sakit. Allahu Akbar. Ujian mana lagi yang lebih besar daripada ini? Maka ketika kita ditimpa virus corona yang seperti ini saja, ini belum seberapa dibanding dengan ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Menangiskah Nabi Ayub? Tidak. Putus asakah Nabi Ayub? Tidak. Berhentikah ibadah kepada Allah? Tidak. Bahkan ketika Nabiullah Ayub alaihissalam tubuhnya kena penyakit, umatnya meninggalkan, anaknya wafat, hartanya habis, ibadah Nabi Ayub 2 kali lipat lebih dahsyat daripada sebelumnya. Allahu Akbar. Kalau kita anak 1, meninggal 1, innalillah, ngamuk-ngamuk kepada Allah. Nabi Ayub 12 kontan langsung saat itu meninggal dunia, tapi besoknya ibadahnya 2 kali lipat lebih dahsyat daripada sebelumnya. Maka hebatnya Nabi Ayub. Maka ketika Nabiullah Ayub alaihissalam ditimpa penyakit yang luar biasa, harta habis, apa yang terjadi? Kata istrinya, wahai suamiku Ayub alaihissalam, kenapa kau tidak minta kepada Allah, sembuhkanlah penyakit ini? Mintalah Allah untuk menyembuhkan. Apa susahnya? Engkau kan Nabi, engkau bisa berdakwah. Setelah sembuh kau bisa berdakwah lagi, wahai Ayub. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Ini hebatnya nih. Kata Nabi Ayub alaihissalam, wahai istriku, berapa tahun kita diberikan Allah nikmat? Maka istrinya menjawab, 20 tahun wahai suamiku. Lalu berapa tahun Allah timpa ujian kepada kita? Jawab istrinya, 17 tahun wahai suamiku. Baru 17 tahun, nikmat yang Allah berikan 20 tahun. Malu aku minta kepada Allah. Hebatnya Nabi Ayub ini. Malu aku minta kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada ujian yang seperti ini saja. Maka aku malu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hebatnya rasa malu Nabiullah Ayub alaihissalam. Maka wajarlah ketika Allah menceritakan ini, Allah mulai dengan kalimat wa ayyuba. Ayub, baknya fathah, menegaskan bahwasanya kami buka kisah ini agar menguatkan, menjelaskan kepada kalian bagaimana hebatnya Nabiullah Ayub alaihissalam. Lalu kapan Nabi Ayub minta kepada Allah agar disembuhkan? Lihat di sini, Nabi Ayub dalam surah Al-Anbiya ayat 83 ini, Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Kapan Nabi Ayub minta? Nabi Ayub minta kepada Allah ketika sakitnya ini sudah mengganggu ibadah Nabiullah Ayub alaihissalam. Ketika sakitnya ini sudah mengganggu aktivitas ibadah, ketika sakitnya ini sudah luar biasa, maka Nabi Ayub minta kepada Allah. Dan Nabi Ayub pun minta kepada Allah dengan permintaan yang sopan luar biasa. Malu permintaannya kepada Allah. Bagaimana permintaan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah? Disebutkan di sini. Idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayub, Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya aku, kata Nabi Ayub, massani ad-durru, luar biasa kata-katanya, ditimpa penyakit, ditimpa musibah. Durru jamaknya darra, ditimpa penyakit. Nabi Ayub tidak mengatakan, ya Allah, aku sedang engkau timpakan penyakit, tidak. Tapi Nabi Ayub berkata dengan sopannya kepada Allah, ya Allah, aku sekarang ini ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nabi Ayub minta kepada Allah, ya Allah,
sekarang aku ini ditimpa penyakit, maka aku minta kepada Engkau, karena penyakit ini sudah luar biasa menghambat ibadahku kepadamu ya Allah, maka aku minta kepada Engkau, Anta Arhamur Rahimin, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Kalau Engkau tidak menyembuhkan aku ya Allah, kepada siapa lagi aku minta untuk kesembuhan ini? Hebatnya Nabiullah Ayyub alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Maka ayat berikutnya Allah jawab. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Ayub berdoa? Maka Allah jawab dalam surah Al-Anbiya ayat berikutnya, ayat 84. Apa jawaban Allah? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikranil 'abidin. Allahu Akbar. Lihat, fastajabna lahu. Allah awali ayat ini dengan huruf fa. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Bukan diawali dengan thumma stajabna lahu atau wastajabna lahu, tidak, tapi Allah awali dengan huruf fastajabna lahu. Maka ini menggambarkan ketika Nabi Ayub berdoa, Allah fastajabna lahu, langsung Allah kabulkan doanya Nabi Ayub. Tidak menunggu besok, tidak menunggu 10 hari, tidak menunggu setahun, tidak menunggu 10 tahun, tapi langsung Allah kabulkan. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan permintaan Nabiullah Ayub alaihissalam. Kenapa Allah begitu cepat mengabulkan permintaan Nabi Ayub alaihissalam? Karena Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan aku ini agar bisa beribadah kepada Engkau. Nah, ini ingat kuncinya nih. Minta kepada Allah dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah. Maka kalau sudah konteksnya meningkatkan ibadah, maka Allah akan berikan itu. Apa yang Allah berikan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam? Langsung kontan ketika Allah sembuhkan, maka kata Allah, wahai Ayub, kami keluarkan air di bawah ranjangmu. Maka keluarlah sumber air di bawah ranjang Nabiullah Ayub. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ayub agar mandi di situ. Mandi Nabi Ayub, kontan penyakitnya seluruhnya langsung hilang. Di sini disebutkan langsung hilang penyakitnya. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Luar biasa. Kami lenyapkan penyakitnya pada waktu itu juga. Langsung kontan lenyap. Bahkan hebatnya lagi, ketika penyakit Nabiullah Ayub alaihissalam hilang, maka seluruh umatnya ini datang kembali kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Umatnya datang, setiap orang memberikan hadiah kepada Nabi Ayub. Ada yang membawakan kambing, ada yang membawakan domba, ada yang membawakan unta, ada yang membawakan binatang ternak yang lainnya, bahkan memberikan kebunnya. Luar biasa. Bahkan langsung saat itu juga Nabiullah alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam yang hartanya hilang, langsung Allah balas 2 kali lipat kembaliannya. Dan bukan itu saja, lalu kata Allah, wa atainahu ahlahu mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikranil 'abidin. Allah berikan langsung Nabiullah Ayub alaihissalam, istri beliau hamil dan diberikan anak. Hebatnya, setiap melahirkan anaknya langsung 2. Maka anak Nabiullah Ayub alaihissalam langsung mendapatkan anak 24 anak. Hilang 12, Allah gantikan menjadi 24. Hilang harta ternaknya, Allah gantikan 2 kali lipat. Bahkan penyakit yang Allah turunkan kepada beliau langsung diganti Allah dengan kesembuhan. Bahkan kesembuhan fisik beliau lebih hebat daripada sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Nabiullah Ayub alaihissalam ketika ditimpa ujian dan musibah dari Allah, beliau berlaku sabar dan lapang dada. Maka pemirsa TV Tabalong yang selalu ada di sini, dan di sini, kita ingat nanti di akhirat akan dibagi 2 nih. Ada ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Ahlul afiyah dan ahlul musibah. Ahlul afiyah ini orang yang waktu hidupnya di dunia diberikan Allah kesenangan. Harta banyak, mobil banyak, bini ada, anak cukup, harta berlimpah,
sakit jarang, hutang nggak ada, enak hidupnya di dunia nih. Ini ahlul afiyah. Ada lagi kelompok manusia namanya ahlul musibah. Siapa ini? Hidupnya sakit, anak nggak beres, istri jagoan, susah hidupnya nih. Maka diuji waktu di dunia. Maka nanti ketika dikumpulkan, malaikat nanya, ya Allah, siapa yang kami hisap duluan nih? Maka kata Allah, wahai malaikat, dulukanlah yang ahlul musibah tuh, yang waktu hidup di dunia susah, dahulukan. Tapi syaratnya satu, sabar. Dahulukan tuh yang ahli musibah tuh. Kenapa ya Allah? Ganti air matanya di dunia itu dengan kegembiraan. Mereka sudah capek di dunia, maka di akhirat jangan dilamakan. Dulukanlah mereka. Yang ahlul afiyah belakangan. Ini yang musibah-musibah duluan nih. Maka yang ahlul musibah ini setelah dihisap oleh para malaikat, kata malaikat, ya Allah, pahala mereka ini di dunia banyak, dosanya juga banyak. Tapi dosanya ini terkikis karena musibah, ujian dan cobaan yang kau berikan. Sisa dikit lagi dosanya ya Allah. Bagaimana nih? Kata Allah, ampuni mereka. Ini luar biasa. Apa kata Allah? U'tuhum thalathan. Berikan kepada mereka 3 perkara, wahai malaikat. Apa itu? Yang pertama untuk ahlul musibah, yang sabar ketika di dunia ditimpa ujian dan cobaan. Pertama kata Allah, u'tuhum thalathan. Berikan 3 perkara. Yang pertama kata Allah, berikan kepada mereka yaitu al-afiyah, keselamatan, kekuatan, kesehatan. Ganti air mata mereka waktu di dunia dengan kegembiraan di akhirat. Ganti kesedihan mereka dengan kesenangan di akhirat. Ganti capek mereka dengan kebahagiaan di akhirat. Cukup sampai di situ? Belum. Allah berikan yang kedua. Apa kata Allah? Berikan kepada ahlul musibah khairan, yaitu kebaikan. Apa kebaikan di negeri akhirat? Surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkah sampai di situ? Belum. Allah berikan yang ketiga. Kata Allah, malaikat, berikan kepada mereka manzilah. Apa itu? Suatu tempat yang sangat tinggi di surga. Bahkan ahlul afiyah itu sampai-sampai mengangkat kepala mereka melihat ke atas. Inikah yang Allah berikan untuk ahlul musibah, untuk orang yang sabar waktu ditimpa ujian di dunia. Maka kata ahlul afiyah, ya Allah, andai kami bisa kembali lagi ke dunia, hidupkan kami ya Allah. Biarlah kami disiksa, biarlah dicincang-cincang tubuh kami, biarlah kulit kami ini meleleh, mengelupas, asal kami bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana ahlul afiyah. Maka saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat ayat ini terakhirnya tadi ditutup ayat ke-84 surah Al-Anbiya. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Untuk peringatan bagi semua orang yang menyembah kepada kami. Maka ingat, Nabi Ayub Allah berikan 2 kali lipat karena kesabarannya. Ini pun juga Allah akan berikan kepada kita. Andai ketika kita diuji Allah dengan ujian dan cobaan, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan apa yang Allah berikan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Kecil bagi Allah untuk mengganti apa yang Allah ambil. Kecil bagi Allah untuk mengganti apa yang dihilangkan oleh Allah. Kecil bagi Allah untuk memberikan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang Allah cabut daripada kita sebelumnya. Maka oleh karena itulah, sabarlah dalam hidup, sabarlah dalam kehidupan ini. Insya Allah nanti kita akan masuk surga. Di surga kita akan disambut salamun alaikum, selamatan bagi kalian. Siapa itu? Orang-orang yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian dengan kesabaran yang kita lakukan waktu hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah tanamkan kesabaran kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah cepat mengangkat virus corona ini dari negeri kita yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.